Nah sekarang dibuktikan ini, gelar untuk Rasulullah ada. Wahyu 19 nomor 11. Ismuhu Al-Amin was-Shadiq. Namanya Al-Amin, kalau dalam Islam kan Shadiqul Wa'dil Amin. Orang Kristen pasti berkata, itu Yesus. Al-Amin, itu Yesus. Ya, teman-teman bisa melihat ya bahwa ada suara back sound-nya ya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Ipung Atria? Ini dua sahabat lama ya, antara Ustadz Kainama dan juga Ipung Atria ya. Dua sahabat lama yang cocok banget ya gitu ya. Kita dengarkan sekali lagi perkataan dari Ustadz Ipung Atria itu. Itu Yesus. Sebentar ya di sini ya. Orang Kristen pasti berkata, itu Yesus. Nah sekarang dibuktikan ini. Nah, orang Kristen pasti berkata, itu Yesus. Itu Yesus gitu ya. Jadi Ustadz Ipung Atria seakan-akan mencemooh di belakang layar. Wah, itu orang Kristen pasti ngomongnya Al-Amin itu Yesus gitu ya. Lalu ditertawakan oleh Ustadz Kainama. Al-Amin, itu Yesus. Yesus gak pernah dipanggil Al-Amin. Yang namanya Al-Amin itu cuma Rasulullah. Perhatikan baik-baik, Yesus tidak pernah dipanggil Al-Amin. Dan yang dipanggil Al-Amin di dalam kitab Wahyu bagi Kainama adalah cuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad ya, katanya begitu. Makanya saya mengatakan ini adalah tawa kepedean ya, tawa kepedean dari si Kainama. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus tidak pernah dipanggil Al-Amin dan gelar Al-Amin itu hanya cuma untuk Muhammad. Pertanyaannya apakah betul begitu? Siap-siap ya, siap-siap ya. Teman-teman, kita mesti melihat alur argumentasinya dulu ya. Jadi alur argumentasinya itu adalah Kainama kemudian mengatakan bahwa dalam Wahyu 19 ayat 11 itu dalam bahasa Arabnya menyebut tentang yang namanya Al-Amin ya. Dan Yesus bagi Kainama itu tidak pernah dipanggil Al-Amin. Dan yang dipanggil Al-Amin itu hanya Muhammad. Nah dari sini teman-teman bisa memahami bahwa Ustadz Kainama seakan-akan ingin mengatakan bahwa ini loh bukti bahwa Nabi Muhammad menurut pandangannya itu diakui di dalam kitab Wahyu, diakui dalam kitab Kristen begitu loh. Dan ini membuktikan kebenaran Islam. Nah biasanya kalau udah kayak begini mereka yang sudah nggak pede dengan agamanya itu menjadi berbesar hati ya. Kenapa akhirnya agama saya diakui lagi gitu ya. Makanya saya bilang ini adalah kaum yang agamanya itu haus banget agamanya itu diakui orang. Dan mohon maaf ya, sekali lagi waktu saya bilang kaum tentu saja tidak semua orang yang beragama ini, bukan ya. Tetapi ada aja orang-orang yang memang dari agama ini yang memang ingin sekali agamanya diakui, saking gak pedenya ya, haus banget akan atensi. Nah apakah Yesus tidak pernah disebut Al-Amin? Nah ini dia, Wahyu pasal 3 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Wahyu, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang benar, saksi yang setia dan benar. Teman-teman, saya mengambil Wahyu pasal 3 ayat 14 ini dalam konversi bahasa Arabnya. Jadi di dalam Alkitab berbahasa Arab, saya masukkan karena saya tidak bisa berbahasa Arab. Saya ngaku, saya jujur tidak bisa berbahasa Arab. Daripada saya tidak bisa seperti orang yang katanya bisa berbahasa asli tapi ternyata enggak, bikin-bikin doang ya. Jadi saya ngaku saya tidak bisa berbahasa Arab dan saya masukin dalam Google Translate dan teman-teman bisa melihat bagaimana terjemahan dari ayat Wahyu pasal 3 ayat 14 ini ada sebutan Al-Amin, Al-Sahid, Al-Amin, Al-Sadiq ya. Ini adalah perkataan dari seorang Yesus Kristus. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 yang menyebutkan dirinya sendiri sebagai Al-Amin dalam bahasa Arabnya ya. Jadi ketika Ustadz Kainama mengatakan Al-Amin itu adalah sebutan untuk Muhammad dan tidak pernah disebutkan kepada Yesus, Ustadz Kainama ini kemana aja gitu loh. Al-Amin itu adalah salah satu sebutan juga untuk Yesus sebagai yang benar. Ya, Al-Amin itu kan amin itu ya sungguh benar. Jadi Al-Amin itu yang benar ya, the true one gitu loh. Karena apa? Karena teman-teman Wahyu pasal 3 tadi itu konteksnya adalah dari pasal 1.
Yohanes sang penulis kitab Wahyu itu melihat Yesus, bukan melihat Muhammad, itu jelas. Ada anak manusia yang kemudian mendapatkan kuasa lalu berfirman kepada 7 jemaat, dan itu adalah Yesus, itu bukan Muhammad. Ya. Dan ayat 18 mengatakan sang anak manusia itu atau Al-Amin itu mengatakan, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Jadi ini jelas-jelas sebutan kepada Yesus yang mati dan bangkit, ya. Bukan Muhammad tentu saja, karena Muhammad tidak pernah bangkit. Muhammad mati dan selesai, ya. Dan ya hanya Yesus yang mati dan bangkit, kan begitu ya. Jadi ini adalah sebutan untuk Yesus. Jadi saya cuma mempertanyakan, mana nih katanya mantan pendeta S3 Israel yang menyebut katanya sudah pakar Alkitab. Masa dia tidak tahu bahwa Yesus itu menyebut dirinya sebagai Al-Amin atau Sang Amin? Orang Kristen pasti berkata, itu Yesus. Al-Amin. Itu Yesus. Yesus gak pernah dipanggil Al-Amin. Yang namanya Al-Amin itu cuma Rasulullah. Kalau saya sih ya, saya malu banget gitu ya. Saya malu banget, kenapa? Karena sudah pede banget, ketawanya ngejek banget kan begitu kan ya. Tetapi zong banget gitu loh. Bagaimana menurut teman-teman semua ya? Jadi kita bisa melihat bahwa dari tayangan tadi, Ustadz Ipung itu mencemooh. Pasti orang Kristen akan menyebut begini nih, wah itu tuh Yesus gitu kan. Lalu ditertawakan dengan kain nama, hahaha. Yesus tidak disebut Al-Amin, hanya Muhammad. Iya gitu ya. Jadi ya teman-teman ya, kalau kita melihat kayak begini, saya sih cuman bisa ngomong ya teman-teman, bahwa sayang banget ya gitu loh. Mereka ini adalah manusia-manusia yang saya nggak tahu menipu dirinya sendiri atau bagaimana. Ya, saya sebenarnya jujur bertanya-tanya, Kainama ini kepedean sampai kecolongan, atau dia ini sebenarnya sedang membodohi dirinya, menipu dirinya dan menipu orang lain. Saya nggak tahu. Kalau misalnya Ipung Atria tidak tahu, saya sih nggak apa-apa, karena beliau memang bukan latar belakang Kristen. Tapi si satu ini, Ambon laki-laki satu ini, aduh saya bingung aja nih ini orang ya. Saya bingung aja nih. Ketika dia kepedean mentertawakan gelar Al-Amin dalam kitab Wahyu, itu bukti kebenaran Islam. Tentu saja tetot banget ya. Tetot banget. Jadi bagaimana menurut teman-teman semua?